Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin teret. Ya harus ada teretnya ya. Tusuk konde, ya. Jadi ini bisa buat hiasan ala-ala gitulah ya. Kalau pakai mungkin mau ada festival gitu di rumahnya, atau putra-putri kita, putri kita lah ya, ada karnaval, ini bisa dipakai, atau ada kawinan gitu ya. Ini bisa banget dijadikan salah satu aksesoris untuk mempercantik tampilannya. Dan ternyata bikinnya nggak sulit loh. Nah, hari ini kita akan sama-sama bikin ya. Insya Allah akan selesai dalam 1 jam. Yang dibutuhkan hanyalah ini, tusuk konde dan aneka koin-koin lah ya. Koin-koin ini sengaja dipakai untuk memperkuat kesan perayaan Imlek. Nah, jadi ini bisa banget dipakai buat nanti tahun baru Cina. Gimana cara buatnya? Yuk simak caranya berikut ini. Pertama kita siapin dulu bahan-bahannya guys, biar cepat selesai ya dalam 1 jam. Pastikan teman-teman punya manik-manik yang ukurannya lebar, bisa bentuk kerang kayak gini. Atau teman-teman bisa juga pakai manik-manik kaca, manik-manik daun gitu ya. Pokoknya yang lebar aja supaya langsung jadi kelihatan besar brosnya. Nah, setelah nyiapin manik yang lebar, jangan lupa siapkan juga teret kawat super yang agak-agak amburadul. Tadi sudah habis dibuat main sama anak. Ya. Nah, ini kawatnya tarik 1 tarikan tangan atau sekitar 1 meteran. Oke. Kawat super itu apa sih Mbak? Emang beda ya sama kawat biasa? Nah, jadi kawat super itu adalah istilah yang saya buat untuk membedakan kawat yang dipakai sama koleksi Kiki dengan kawat yang ada di pasaran. Jadi kadang-kadang sama kawat brosnya ya, tapi kalau udah dicobain bikin biasanya nanti akan terasa banget bedanya. Nah, kalau teman-teman pengen dapat kualitas yang persis sama seperti yang tutorial kita share pagi ini, kawatnya pakailah kawat dari koleksi Kiki. Jadi manik-maniknya bisa pakai manik-manik apa aja ya, tapi kawatnya jangan diganti kawat yang lain, karena kalau pakai kawat yang lain bisa jadi hasilnya nggak semaksimal yang kita bagikan hari ini gitu ya. Jadi kadang-kadang kawat lain itu bener sama ukurannya 0,4, tapi pas diputer dia gampang patah gitu ya, coklek. Terus kadang-kadang juga juntanya jadi nggak rapi. Nah, ini kawatnya 1 meter saya lipat jadi 2, manik-manik saya masukkan, terus habis itu dijepit pakai tang, diputer. Manik-manik kedua langsung saya masukkan ke dalam 2 kawat kayak gini ya. Langsung saya lipat lagi ke tengah, tahan, lalu sama diputer juga. Kenapa Mbak kok diputer? Diputernya sebenarnya buat ngunci, karena kalau dia dikunci dia akan tidak mudah lepas ya kawatnya, manik-maniknya, jadi dia lebih kuat. Hai Nana. Oke, ini dimasukkan lagi, set. Lalu kita lipat ke belakang, kawat dari depan masukkan ke manik-manik, arahkan ke belakang, set, ya, tarik, lalu kita putar lagi. Selamat bergabung teman-teman, Mbak Ira, Mbak Krizuma, Mbak Arindi, selamat datang. Nah, jadi untuk basicnya itu hampir sama kayak bros yang biasanya. Iya Mbak Inta. Ngomongnya ngebut takut nggak selesai. Aduh, ketahuan banget ya. Hai Nana. Wow, Nana punya donat. Wow, banyak ya donatnya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita kemudian pasang manik yang bulat-bulat. Nih, saya pakai 12 mm. Boleh nggak Mbak kalau saya pakai yang 10 mm? Boleh ya. Cuman semakin kecil manik-manik yang dipakai, maka akan semakin lama selesainya. Ini kawat dari bawah naikkan ke atas, sudah sampai di atas dimasukkan manik-maniknya, dilipat, kawatnya taruh lagi di bawah, tahan kawatnya terus diputar. Selamat pagi Mbak Ita, Mbak Azria, waalaikumsalam.
Iya Mbak, alhamdulillah sehat, sehat dan kuat, penuh semangat. Lalu kita ambil lagi ya kawat 12 mm. Kok kawat 12 mm sih? Batu 12 mm. Ya, diletakkan lagi di bagian atas. Tarik batunya ke bawah seperti ini. Setelah tarik kawatnya di bawah seperti ini. Setelah kawat ada di bawah, batunya diputar lagi. Ya. Oke, mudah ya. Mbak Kiki bikin apa sih hari ini? Oh iya, ini dia yang mau dibikin. Tusuk konde. Oke, ini sudah 2 ya. Nah, kita akan tambahkan satu lagi di sisi sini. Tujuannya apa? Untuk menutup bagian tengah supaya dia rapet dan rapih. Mbak, ini hampir sama ya kayak bikin bros. Bener banget. Ini sama hampir persis lah ya sama bikin bros. Bikin bros juga kayak gini basicnya. Cuman bedanya kali ini penampangnya ada di atas tusukan konde. Kalau yang biar bros ini biasanya kita kasih peniti gitu ya. Assalamualaikum Mbak Tia, selamat pagi Mbak Ita Roshida. Wah, seneng banget ini ya. Banyak teman-teman yang bergabung pagi hari ini. Mbak, berarti kalau tutorial pagi ini saya kasih belakangnya peniti boleh ya? Boleh. Jadi nanti teman-teman bisa bikin bros yang ada kiwir-kiwirnya ya. Jadi bros yang kayak gini. Tuh, cakep juga loh kalau dijadiin bros ya. Nah, kalau mau dijadiin tusuk konde bisa, nanti tinggal di belakangnya ditancepin tusuk konde. Kalau nggak punya tusukannya gimana Mbak? Nah, kalau teman-teman kebetulan nggak punya tusukan yang kayak gini, teman-teman bisa beli di pasar ya. Biasanya ada tusukan yang warnanya hitam. Nah, itu juga bisa diganti untuk tutorial pagi ini. Memang sih tusukan hitam itu kalau dilihat kurang estetik ya. Tapi kalau dipakai itu dia nyaman karena besi-besinya itu kuat dan cukup stabil untuk nancep di rambut. Nah, kalau misalnya mau yang estetik, teman-teman bisa beli di koleksi Kiki. Satu tusuk konde ini harganya 5.000, ada yang warna gold, ada yang warna silver juga. Nah, sebaiknya nanti teman-teman cocokin aja sama hiasan-hiasannya. Nah, bener Mbak Ita Roshida. Wah, bisa buat gift ya Mbak. Ini bener. Nanti kalau buat gift kasih aja kotak yang cakep. Hai Mbak Ruli. Aduh, seneng banget guys. Mbak Ruli, translator kita hari ini sudah hadir ya. Jadi hati lebih tenang dan lega kalau misalnya mau mengeluarkan istilah-istilah yang agak-agak jelimet. Oh, jelimet apa itu? Jadi ya istilah-istilah yang agak rumit ya. Kalau mau ngasih hadiah bisa banget kasih aja kemasan yang bagus ya. Kasih kartu ucapan juga. Karena kartu ucapan itu walaupun istilahnya cuma selembar kecil. Tapi kalau ada itu menjadi sentuhan pribadi yang berkesan lah ya buat yang nerima ya. Oke, diulang lagi ya. Kawat dari bawah arahkan ke atas. Masukkan manik-maniknya. Lipat kawatnya di atas kayak gini. Kemudian tahan. Kawatnya di bawah ditahan, lalu diputer. Duh, kayaknya gampang ya Mbak kalau ngeliat Mbak Kiki bikin. Nggak susah kok guys. Nggak susah ya. Cuman paling sedikit buletisasi aja di awal-awalnya. Ya biasalah, namanya juga nggak pernah bikin ya kan. Pastilah ada momen kita itu kayak beradaptasi. Terus harus mecucu dulu gitu ya. Karena sebenarnya bingung diarahkan mana. Tapi intinya kawat dari atas arahkan ke bawah, kawat dari bawah arahkan ke atas, kawat dari kanan arahkan ke kiri, kawat dari kiri arahkan ke kanan. Cuman gitu aja sih kalau bikin bros itu ya guys. Jadi asalkan kawatnya udah pakai kawat super, insya Allah damai dan gampang bikinnya. Nih ya, bisa dilihat ya. Oke. Terus ditarik lagi ke atas. Nah, ini kelopaknya. Nah, kali ini kita tambahin kelopak ini warna gold. Ini untuk memudahkan teman-teman bikin manik-manik yang biasa-biasa aja. Ini kan kayak manik kristal biasa gitu ya. Tapi dia biar kelihatan mewah dan luar biasa. Nah, ini dijepit, tahan. Terus diputar lagi.
Bahasanya ini ya, zaman dulu banget, damai, sentosa, bahagia. Oke, iya kelihatan banget teman-teman. Cuman dengan sentuhan ornamen topi, hasilnya akan kelihatan berbeda. Oke. Oke, dimasukkan lagi topinya ya. Satu, terus kita pasang lagi. Mbak, ini mau dibikin sebesar apa? Nah, besar kecilnya itu sebenarnya terserah dari teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita memang mau karnaval atau festival, itu kan kita pengen hiasan yang menarik perhatian gitu ya. Nah, makin besar akan kelihatan makin bagus. Tapi kalau sekedar dipakai sendiri, terus ada hiasan tapi nggak mau terlalu too much, teman-teman bisa stop di ukuran yang nggak usah terlalu lebar, tapi paling nggak sudah ada aksen untuk di rambutnya ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Hasilnya akan seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau nggak pakai kawat super, ini akan susah banget nih untuk bisa lurus dan tegak. Biasanya kalau untuk putaran yang terlalu panjang dia akan gampang putus. Oke. Nah, saya bikinnya kan kelopaknya 3 ya. Nah, kalau kelopak 3 itu nanti rangkaian juntainya akan muncul di 3 sisi. Satu sisi di sini, satu sisi di sini, dan satunya lagi ada di sisi yang sini. Hari ini cepat banget ya Mbak ngomongnya. Iya. Takut nggak selesai guys. Soalnya ya, bikin brosnya itu sebenarnya cepat banget. Apalagi kalau kita udah sering bikin. Cuman step paling sulitnya nanti adalah masang tusuk kondenya di belakangnya lempengan. Jadi biar lapih. Jadi pas dipakai ini tuh nggak nyangkut di rambutnya. Sebab kalau dia nyangkut di rambutnya, pada saat dilepas nanti biasanya jadi sakit ya. Karena kan kawat-kawatnya itu kayak ada yang keluar-keluar gitu di antara rangkaian bros. Jadi sangat penting sekali kalau bikin hiasan untuk rambut ini harus benar-benar diperhatikan sisa-sisa kawat itu rapih, nggak boleh keluar-keluar ke belakangnya tusukan konde. Mbak Kiki masang koinnya gimana? Nah, habis ini ya Mbak, saya kasih tahu cara masang koinnya. Nah, ini kita pasang dulu juntainya. Mbak, boleh nggak dipasang koinnya dulu di awal? Boleh sebenarnya, tapi kalau koinnya dipasang di awal, biasanya nanti koinnya akan ketutupan sama manik-manik ya. Jadi kayak kurang kelihatan gitu. Sudah dikasih koin tapi nggak kelihatan, mending nggak usah dikasih. Lebih hemat ya nggak sih bahan bakunya? Ya, oke, saya tunjukkan ya ke bagian belakang ini buat teman-teman yang pengen lihat bagaimana juntaiannya. Bismillah. Oke, ini ya, di sini set. Terus kita masukkan kristalnya. Oke, terus ditarik ke depan. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini dia lurus, set, tahan, diputar. Ya, kalau diperhatikan dia kawatnya bisa jadi lurus sekali karena memang kawatnya itu kokoh dan kuat. Jadi hasilnya memang beda kalau teman-teman nggak pakai yang kawat super. Selamat pagi Mbak Sistu, Mbak Dias Pratiwi, Mbak Eus Rohaye. Selamat bergabung ya. Nah, nanti lihat sama-sama. Oke guys, ya. Terus di kawat dari bawah, lipat ke arah atasnya sini. Terus ditahan, arahkan ke bawah lagi kawatnya, tahan. Baru diputar. Iya, jadi kalau kawatnya nggak ditahan, pas diputer, itu akan nggak rapih bikin
pelintirannya ya. Jadi pelintiran ini hanya terjadi dengan rapi kalau pas bikin dia diputer. Kalau teman-teman lihat dia bisa agak bengkok ke belakang gitu. Karena kawatnya dia kuat. Nah oke ya, sekarang kawatnya udah tinggal kecil banget nih. Cuman saiprit. Saiprit itu artinya sedikit banget ya. Nah kita sembunyikan ujung kawat ini di antara manik-manik yang bagian depan. Jadi jangan ditaruh di belakang. Kadang-kadang kalau kita baru pertama bikin ya kita sembunyinya di belakang sini gitu. Padahal di belakang sini tuh potensi nyangkut-nyangkut atau nyubles tangan pas dipakai itu juga jadi lebih besar. Selamat pagi Mbak Christine, selamat bergabung. Nah ini kita potong lagi kawat supernya sepanjang satu tarikan tangan. Jadi berapa besar pun brosnya, lebih baik kita potongnya itu selalu satu tarikan tangan. Karena kalau lebih panjang lagi dari satu tarikan tangan, potensi kawatnya bulet, tisasi, terus akhirnya keriting lah, ya kan, nggak enak lah, dan gampang coplok, gampang putus kawatnya itu juga semakin besar. Sehingga sangat penting untuk dibikin supaya dia ukurannya supaya bisa cukup ya. Nah, oke kita lanjutkan di sebelah sini ya. Oke, kita taruh lagi di bawah sini. Nah, ini kita penuhkan aja teman-teman bagian bawahnya supaya dia lebih lebar ya. Mbak, boleh nggak sih maniknya dicampur-campur nggak warna merah semua? Boleh ya. Ini sesuaikan saja sama temanya. Cuman yang kalau teman-teman bikinnya itu warna hitam, terus rambut buat ditusuk kondenya juga hitam, perhatikan cari ornamen yang terang ya. Jadi ornamen-ornamen gold gitu. Supaya warnanya nggak mati. Jadi kalau hitam-hitam terus dipasang di rambut biasanya dia jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi sayang gitu pakai tusuk konde, tapi tusuk kondenya terutama pas di foto ya. Misalnya dia terlalu bergabung atau membaur dengan warna rambutnya. Jadi fungsi dekorasinya itu jadi nggak terlalu stand out atau kelihatan sebab hampir sama dengan rambutnya. Sama berarti kalau teman-teman mau pakai bros untuk sehari-hari, kan biasanya kita bros baju ungu, brosnya ungu gitu ya, baju pink, brosnya pink. Nah tapi kalau buat pemotretan atau buat jualan, pilih warna yang paling sedikit yang ada di pakaian atau kerudung kita. Misalnya kalau pagi ini kerudung saya tuh agak sembur-sembur ungu, ada corak-corak kremnya gitu ya. Nah yang saya pakai justru yang warna kremnya yang paling sedikit, walaupun ada keungu-unguannya dikit. Nah guys, ini dia tampilannya. Kurang lebih sudah lumayan lebar ya tusuk kondenya. Mbak ini bentuknya agak amburadul ya. Ya. Bentuknya amburadul alias tidak terkonsep ya, jadi bebas pantas gitu. Mungkin kayak undangan kan hadir bebas rapi. Nah ini brosnya temanya bebas pantas. Kurang lebih segini. Nah di tahap ini kalau udah selesai barulah kita pasang koin-koinnya. Saya pakai koinnya dari bahan plastik. Teman-teman bisa juga pakai koin yang bahannya stainless atau agak tebel gitu. Nah cuman perhatikan ya, semakin banyak manik-maniknya, lebar dia, besar dan berat. Kalau dipakai jadi cukup kalau dipakai lama emang jadi cukup agak bikin kepala pusing gitu ya. Mungkin ya kayak kalau orang kawinan kan dekorasinya banyak gitu ya, lumayan ini juga. Jadi kalau misalnya kita bikinin buat anak-anak, pastikan bahan-bahan yang dipilih itu bukan bahan yang berat. Karena kalau bahannya berat, mereka jadi cenderung nggak nyaman make, akhirnya jadi gampang ditarik-tarik dan lepas.
Nah ini cara masang koin. Koin ini nggak ada cantelannya ya, atau nggak pakai semacam kuping untuk masang. Jadi dia beneran koin aja. Ini kita masukkan di lubang yang paling tengah dengan 2 kawat. Kemudian lipat kawatnya, ini kan kawatnya dari bawah ya, sudah dimasukin koin. Lipat kawatnya ke arah atas nih, kawatnya ditaruh ke atas. Sisipkan di antara batu-batu biar nggak kelihatan. Lalu setelah dia sampai di bawah sini, tahan kawatnya, koinnya diputar. Ya, saya tunjukkan. Nah, ya. Koinnya diputar. Nanti dia koinnya jadi terpasang seperti ini. Bayang teman-teman, kelihatan? Ya, betul, gampang banget. Nah, jadi kalau dari depan dia seperti ini ya. Kawatnya akan ketutupan sama manik-manik yang ada di depan-depannya. Nah, kalau 1 koin dirasa kurang, kita bisa tambahkan dengan 2, 3, 4, 5 koin. Wah, Mbak Ting Ting ya. Mbak Ting Ting ini bu guru yang bikin kursus di rumah. Harusnya jam 10 ya murid-muridnya datang. Tapi hari ini jam 9 sudah hadir murid-muridnya. Jadi nggak sempet nonton bikin-bikin pagi-pagi. Nggak apa-apa ya buat teman-teman yang pagi ini nggak bisa stay tune terus nonton dari awal sampai akhir. Nanti bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Oh, Mbak Ita bisa aja Mbak, kalau lihat gini kok gampang banget ya bikinnya. Pas bikin sendiri, wow, panas tangannya. Enggak ya, mungkin belum terbiasa aja ya. Nanti kalau udah sering bikin, pasti akan semakin terasa mudah. Nah, nih koin yang kedua saya bikin agak panjang supaya dari depan dia kesannya bertumpuk. Wah, uangnya bertumpuk-tumpuk ya. Lambang kemakmuran. Iya bener. Oke, terus kita, aduh ini kayaknya kurang ya. Kalau cuma 2, kita kasihlah 1 lagi biar dia 3. Oke. Nah, pasang. Iya, nih sama ya, sudah ditahan kawatnya terus diputar. Nah ini sambil kita muter atau naruh kawat juga sambil diperhatikan ya posisi di bagian depan. Kadang-kadang kalau kita lagi semangat itu bagian depan bisa sampai benggang atau kebuka mutiaranya. Pastikan mutiara-mutiaranya atau manik-manik yang di dalam bagian depan itu dia tetap rapat. Karena kalau dia nggak rapet, buka jadi nggak kelihatan rapi ya. Mbak, liatin dong yang udah jadi teret. Kebalik. Teret ya. Nah, buat ditaruh di bros juga bagus ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau bikin model tusuk konde karena aduh Mbak nggak dipakai Mbak, dipakai kemana? Nggak apa-apa. Bisa nanti bagian belakangnya dipasangin sama peniti. Oke, kita sekarang ini sudah ada ya. Ini sebenarnya udah bisa sih guys ditutup. Kurang besar nggak ya? Nah, ini dia kan udah 3 nih. Ini udah jadi ya. Tapi kalau... Nah, terus ini kan ada koinnya. Terus saya perlu tempat buat naro juntai-juntainya ini. Maka saya pasanginlah plat anting. Teret! Ya, jadi ini sebenarnya cantelannya anting-anting itu loh guys. Ya, biasanya ada kait antingnya set gitu ya. Atau buat peniti gitu juga bisa.
Atau ada juga yang model kayak gini atau model yang tetes. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sama stok yang ada di rumah, nggak harus sama persis ya. Yang penting fungsinya adalah ini nanti bisa buat nyantolin juntayannya. Mbak, kalau pakai koin bahan besi tipis itu apakah bisa berdiri tegak juga? Karena kan lebih tipis. Bisa, Mbak. Kuncinya adalah pas dipelintir. Ini ya, ini kan hampir tipis ya, sama tipisnya kayak si koin itu. Saya tunjukkan, apalagi kalau lubangnya kecil ya. Jadi biasanya kan beberapa koin itu dia nggak punya lubang di tengah. Tapi lubangnya itu kayak bentuk kuping atau cantelan kayak gini. Nah, caranya gimana? Asalkan kita pakai kawatnya, kawat super. Kayak gini ya, ini dimasukkan dulu. Kemudian arahkan kawatnya ke depan. Depan manik-manik. Nih, kemudian kawatnya ditahan. Nah, ini kalau udah di bawah sini, kita putar. Ya. Nah, ini Mbak. Tuk 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 tuk. Nah, tuk 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 tuk. Oke. Kelihatan ya. Kalau misalnya ini dirasa belum kuat, Mbak Christine bisa lakukan cara yang kedua. Kawatnya dilewatkan ke depan sini. Seperti ya, tarik ke belakang. Terus dikedepankan lagi. Jadi dia dililit ke penyangga lempengannya supaya dia lebih kuat. Tapi sebenarnya kalau sudah asalkan nggak longgar pas melintir dia akan stabil, dia nggak goyang lagi. Tapi mungkin kuncinya lagi adalah yakin ya. Jadi kalau pas kita melintir ragu-ragu, dia ya nggak bisa ini sih. Memang ketika ragu-ragu itu memang hasil buatan kita akan kerasa, ragu-ragunya itu akan terasa guys. Jadi harus dengan keyakinan pas melintir ya. Jadi dia lebih mantap gitu kesannya, Cie. Oke, masukkan lagi minyak ya. Kopinya. Lipat ke dalam. Diputar. Oke. Ya. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Nah, ini kan kawatnya masih panjang. Nah, kawatnya panjang ini daripada kebuang, lebih baik kita kasih aja juntayan lagi di sisi kanan kiri ini supaya dia lebih penuh dan juga kelihatan lebih mewah gitu tusuk kondenya. Oke. Terus. Oke. Tarik, tarik, tarik. Ya, kawat dari belakang arahkan ke depan. Ini bagian belakangnya ya. Kalau pakai kawat super, insya Allah bagian belakang ini rapih, rapet. Jadi pas masang tutupnya, itu juga bisa
nih bisa kayak gini nih. Ya, sampai kelihatan kawat-kawat nih. Karena walaupun aksesoris kita tuh rapi ya, tapi kalau misalnya bagian belakangnya itu berantakan, otomatis orang yang beli atau make itu juga akan ngerasa nggak nyaman. Padahal kunci dari produk yang akan menyenangkan dipakai itu adalah dia harus nyaman dulu gitu. Kalau dia udah nggak nyaman, mau cakep kayak gimana, makanya biasanya nggak akan lama-lama ya. Oke. Oke guys, ini bagian belakangnya seperti ini. Ada 2 kawatnya. Nah, lalu kita akan pasang tusuk kondenya. Nah. Saya sendiri akan arahkan kayak gini nih. Jadi yang koin ini di atas, yang ini nanti agak di samping supaya dia jadi tempatnya. Sayang ya. Nah kemudian, nih bismillah, ini cukup kelihatan. Ini kita lilitkan di sini. Kalau nggak nyampe, pakai bantuan tang ya. Oke, terus lilitkan lagi. Nah, terus ujung kawatnya ini kita sembunyikan di bagian depan. Mbak Kiki itu plat besi atau plastik? Yang saya pakai koinnya ini plastik, Mbak. Yang besi, bahan besi juga ada, saya punya. Ya, nah, kayak gini. Nah kemudian, bentar. Nah, kalau ini sudah ditempelkan, lalu kita tutup supaya dia nggak kelihatan ya berantakan-berantakan di bagian belakangnya tadi. Sama ini juga yang penting, kawatnya lewat dari depan, terus arahkan ke dalam, masuk lagi ke lempengannya. Terus ditarik kuat, pakai tang ya kalau tangannya masih nggak kuat. Jangan sampai ini kalau diraba masih ada yang jendul atau masih ada yang tebel gitu di belakangnya. Karena kalau ada yang masih tebal atau kawatnya masih kayak keluar gitu, dia artinya nggak kuat. Dan tusuk kondenya masih bisa goyang atau uglik-uglik. Jadi nggak bagus gitu. Nah, ini kawatnya keluar lagi di sini. Pakai besi atau plastik, kelebihan dan kekurangannya, kalau plastik dia ringan ya Mbak di kepala. Tapi ya nggak begitu besar sih perbedaan ringannya. Pakai yang besi juga bagus karena kalau bahannya besi kelihatan lebih mahal ya dibandingkan bahan plastik. Mungkin kalau sepintas lihat dari jauh sih nggak kerasa, tapi kalau dipegang gitu dia akan kelihatan beda. Nah, dipakai mana yang bagus sesuaikan aja sama tujuan pembuatan aksesorisnya. Targetnya mau apa sih? Kalau mau dekorasi aja, misalnya buat dipakai karnaval, dipakainya bentar gitu ya. Saya rasa bahannya nggak perlu yang mahal-mahal ya. Nah, tapi kalau misalnya mau disimpan untuk waktu yang lama, untuk misalnya dibeli makeup artist nih sering dapat job-joban untuk bikin untuk merias yang pakai tusuk konde kayak gini gitu. Nah, otomatis kan ini akan dipakai berkali-kali. Nah, saran saya sih mendingan pakai bahan yang bagus aja sekalian gitu supaya kalau disimpan lama dia kan akan lebih awet. Tapi kalau misalnya dipakainya cuma sekali-sekali, terus ini nggak terlalu urgent, yang penting udah kelihatan aja. Misalnya buat grup tari gitu ya, sering kan kita kadang-kadang dapat orderan, Mbak pesen dong untuk
lomba nari biar kelihatan bagus nanti pakaian narinya. Nah ini bahannya saya rasa nggak perlu yang mahal-mahal sekali. Yang penting dilihat udah kelihatan menarik gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bahan yang bagus atau jelek ya. Cuman disesuaikan aja sama tujuannya gitu. Tujuannya apa, lebih cocok yang mana untuk tujuan tersebut. Jadi karena memang manik plastik murah, tapi bukan berarti dia jadi sesuatu yang jelek juga. Kalau kita padu padannya bagus, manik yang murah-murah itu malah justru kelihatannya mahal dibanding kalau kita pakai bahan yang udah mahal tapi memadukannya kurang pas. Nanti kadang-kadang malah kelihatan biasa aja gitu ya. Emang tricky sih pemakaian bahan ini, harus ya sering mengamati, terus habis gitu memperhatikan perpaduan warnanya supaya produknya kelihatan gitu. Oke guys, dia jadinya seperti ini. Tuk 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 tuk. Harus dibunyikan tuk 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 ya. Untuk memastikan ini kalau diraba masih ada sedikit sih yang bergerak. Ini tapi kita bisa rapikan. Caranya masukkan tang ya di bawahnya lempengan, arahkan ke kawat, lalu lipat kawatnya, ditarik ke dalam. Oke. Kelihatan ya. Nah ini dia sudah rapi banget. Oke, sekarang kita sampai di bagian finishingnya. Kita akan perlu eye pin, head pin kayak gini. Masukkan aja manik-manik yang kecil. Ya. Lipat. Potong. Lalu kita buat loop. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa perpanjangkan lagi. Dibikin lagi, bagi lagi ya, sampai akhirnya jadi lumayan panjang. Kemudian kita ambil lagi eye pin ini, kita bentuk atau kita potong miring bagian atasnya supaya dia tajam. Hati-hati motongnya ya, jangan sampai lompat mencelat, nanti bisa tajamnya bisa jatuh kemana-mana dan berbahaya. Bagian tajam ini kita masukkan ke tassel. Ini dijepit ya. Ini ditekan pakai tang kalau tangannya nggak terlalu kuat. Karena benang ini kalau satu memang kelihatannya dia rapuh ya, tapi ketika dia diikat jadi satu gini keras banget loh untuk masukin aku ke tassel. Ini kalau udah masuk seret nih ya, nanti di bagian dalamnya tassel ini kita buka dulu, lalu kita bikin loop supaya ujungnya yang tajam enggak melukai ya. Bagian yang di dalam ini kita lipat membentuk lingkaran supaya dia berhenti dan nggak melukai. Nah ini kayak gini aja, kalau misalnya dikasih kaitan anting bisa jadi anting-anting ya. Jadi misalnya nggak mau bikin tusuk konde mbak, lama banget, susah. Ya udahlah ya, bikin anting-anting aja. Ini di pertanyaan Mbak Kiki, tangnya harga berapa? Ini 325 satu set isi 3, yang ini 225 satu set isi 3 juga. Isinya tang potong, tang putar, tang jepit. Nah kayak gini ya. Kalau dikasih kaitan, nah bisa lah jadi anting-anting. Tapi hari ini kita nggak bikin anting-anting, kita bikinnya tusuk konde. Nah jadi ini dibuka dulu ujungnya paling atas, lalu kita pasang di sini. Nah. Terus bikin lagi agak panjang ya, misalnya ini ada 4 butir.
Kita kasih lagi tassel. Lalu kita buka, ini dibuka dulu baru dirapatkan di sini. Hah? Dua masih kurang, kita bikin lagi. Jadi 5. Jadi 3. 5 kayaknya terlalu heboh ya guys. Bismillah. Oke, kita pasang lagi di bagian anting-antingnya. Oke. Nah, jadi ini ada yang isinya 3, ada yang isinya 2. Nah. Wah, cetar membahana guys. Gampang ya. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, Mbak, kalau misalnya mau dibikin bros gimana? Nah, kalau pas mau dibikin bros, pas nutup, berarti nggak usah dikasih tusukan kundi. Teman-teman langsung pasang penitinya di bagian belakang sini. Atau kalau misalnya udah kepasang gini, ambil aja kawat lagi ya. Oh, ini dia kawat. Aduh Mbak Ruli, terima kasih banyak. Mbak Kiki sudah 943 ya. Aduh, aku tanpamu butiran debu Mbak. Makasih banget. Nih dipasang di sini, terus kawat baru masukkan satu di kanan, satu di kiri, terus arahkan aja ke depan dan ke belakang ya, supaya jadi nih mungkin ada yang nggak kebayang. Ini ya. Kawatnya ini satunya dimasukkan di sebelah sini. Hai Nana. Sisir bagusnya. Coba. Mana? Coba Mama lihat. Oh iya, Nana mau duduk situ. Nah ini ya, ini penitinya udah dimasukin kawat di kanan dan kiri. Ini kawatnya di sini kan. Nanti teman-teman arahkan aja kawat dari kanan ke kiri, kawat dari kiri ke kanan. Baru diulang beberapa kali supaya dia bisa kuat. Hai guys. Berarti ini bisa ya Mbak kalau kita mau nambahin lagi manik-maniknya. Karena mungkin habis lihat kayak gini kurang banyak nih gitu. Terus kita mau perpanjang lagi juntai-juntainya, bisa ya. Caranya adalah teman-teman masukkan aja kawatnya dari belakang, lalu udah kawatnya nyambung ini tinggal dipasangin manik-manik lagi. Oke guys. Mudah-mudahan sharing pagi ini membantu teman-teman ya buat praktek bikin di rumah. Saran saya coba dimanfaatkan bahan baku yang ada di rumah. Supaya bisa jadi sesuatu yang berbeda. Jadi nggak harus persis sama plek-plek sama tutorial pagi ini. Kalau misalnya nggak ada yang warna gold, ya udahlah ya pakai warna bakar atau silver juga bisa. Nana jangan diangkat-angkat gitu kerudungnya Mama. Iya nggak boleh ya. Terus habis gitu warnanya kalau misalnya nggak punya warna merah bisa diganti warna hijau, biru, kuning gitu ya. Yang penting punya aja dulu pengalaman bikin supaya nanti kalau suatu saat ada orderan kita nggak bingung-bingung lagi karena udah pernah bikin. Gitu dulu ketemuan hari ini teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Dadah.